ke belakang. Sudah maju. Satu orang dari umatnya sudah maju mengimami sholat, pas ngadap ke belakang mau susah lihat, oh Isa ibnu Maryam, silakan imam. Oh enggak, yang imam ya di kalangan kalian sendiri. Coba bayangkan, satu orang nabi, satu orang rasul, ruhullah kalimatu, sholatnya makmuman. Beliau bukan uzur, bukan sakit. Pernah nabi makmum subuh terakhir ya, sholatnya ketika itu imam Sayyidina Abu Bakar. Tapi karena ketika itu nabi benar-benar uzur, itu pun Abu Bakar niatnya makmuman kepada nabi. Masya Allah. Maksudnya Nabiullah Isa mau beritahu, saya ini ya turun ini ya bukan sebagai nabinya umat ini, tapi saya turun ini sebagai umat ini, salah satu di antara umat ini, umat Nabi akhir zaman. Maka syukurannya kita banyak salawat ke atas yang mulia Nabi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu berapa tahun yang lalu kita juga sudah pernah talqin di majelis ini, salah satu di antara salawat yang penting dan salawat yang masyhur. Sudah pernah kita talqin. Kalau diamal ya alhamdulillah, kalau belum diamal nanti kita ingatkan. Salawat nari, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له diamal. Kalau punya waktu selesai sholat fardu diamal 11 kali. Ini termasuk hadiah daripada ulama-ulama guru-guru kita pada kita. Ya, kita istighfar dulu sebelum mengaji. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني
عملا صالحا. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan terus beberapa masih fadilah ilmu, fadilah menuntut ilmu, fadilah menziarahi majelis-majelis ilmu, menziarahi ahlul ilmi. Kemarin terakhir itu makalahnya Sayyidina Umar ya, makalahnya Sayyidina Umar. Sekiranya pun di majelis ilmu itu tidak ada faedah apa-apa, tidak ada manfaat apa-apa kecuali memandang wajah para ulama, itu saja pun sudah cukuplah bagi kita untuk orang yang berakal, kata Sayyidina Umar. Sudah cukup bagi orang yang berakal untuk tetap bersemangat hadir di majelis ilmu. Karena Allah Ta'ala telah meletakkan kedudukan para pewaris Nabi, yakni para ulama, berada pada kedudukan Nabi. Maksudnya bukan jadi Nabi ya, duduk di tempat duduk Nabi setelah kewafatan Nabi. Nah itu. Waqad aqaman nabiyyu, Allah Ta'ala, Nabi telah meletakkan para ulama maqama nafsihi, pada kedudukan dirinya setelah kewafatannya. Sampai Nabi katakan, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa yang menziarahi seorang ulama, sungguh ia seakan-akan telah menziarahiku. Man safaha aliman, siapa yang bermusafahah, bersalaman kepada seorang ulama, faka'annama safahani, maka sungguh seakan-akan ia bermusafahah denganku. Man jalasa aliman faka'annama jalasani, siapa yang duduk di majlis ulama, maksudnya bukan lembaga majelis MPU maksudnya ya, maksudnya majelisnya ulama dia ada dulu semua majelis ilmu, maka sungguh seakan-akan dia duduk di majelisku bersama denganku. Nah ini kemarin itu terakhir. Nah sekarang kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Ini ada beberapa fadilah lagi penting untuk kita tahu untuk menyemangati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dikutip daripada kitab Mishkatul Anwar. Sekali lagi, ada dua kitab Mishkat yang masyhur. Ada kitab Mishkat itu ada dua Mishkat yang masyhur. Satu Mishkatul Masabih Al-Imam At-Tibrizi, kitab Mishkat. Satu lagi Mishkatul Anwar, ini kitabnya Al-Imam Ghazali. Man jalasa 'inda al-'alimi sa'at 'alimi sa'atain. Man jalasa 'inda al-'alimi sa'atan, siapa duduk bersama dengan ulama ya 2 saat saja, sa'atain 2 saat. Au akala ma'ahu luqmatain, atau makan bersama barang 2 suap aja, makan sama-sama. Au sami'a minhu kalimatain, atau mendengarkan dari seorang ulama barang 2 kalimat saja. Au masya ma'ahu khutwatain, atau berjalan bersama barang 2 langkah saja. Ini artinya menyemangati kita untuk senantiasa jangan terjauh, jangan terpisah dari ulama itu. Duduk 2 saat, makan 2 suap, mendengar 2 kalimat, jalan sama walaupun hanya 2 langkah. Allah Ta'ala jannatain, Allah akan mendirikan untuknya 2 syurga. Kullu jannatin mithlat dunya marratain, dari setiap satu syurganya luasnya seluas dunia ini lipat 2 kali. Mishkatul Anwar, ini dikutip kitab Mishkatul Anwar. Ali karramallahu wajhah, berkata Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Sa'altu Jibril, aku bertanya kepada Jibril, an ashabil ilmi, mengenai orang-orang yang ahlul ilmi. Aku bertanya kepada Jibril mengenai ahlul ilmi. Faqal, Jibril berkata, hum siraju ummatika fid dunya wal akhirah, mereka adalah cahaya penerang lampu umatmu baik di dunia juga di akhirat. Tuba liman arafahum, bertuah sangat bagi mereka yang mengenali ahlul ilmi. Wal wail, dan celaka malang liman angkarahum, yang mengingkari, wa abghadahum, dan bermusuhan dengan mereka.
Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ia berkata, lil ulama'i darajat fawqa darajatil mu'minin. Para ahlul ilmi memiliki derajat, Allah Ta'ala beri derajat fawqa darajatil mu'minin, di atas derajat orang-orang beriman secara umum, bisab'i mi'ati darajatan. Berapa lebih mereka? 700 derajat. Ma bainad darajatain 500 sanatan. Dari satu level derajat kepada derajat berikutnya, level berikutnya itu jarak tempuhnya 500 tahun perjalanan. Baik, ini sekarang ini di dunia ini tidak kelihatan, maka mudah ya kita menziarahi ulama, mudah. Masih banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita, ziarah kepada mereka sekarang mudah. Nah, nanti loh di akhirat nggak mudah, karena mereka memiliki derajat yang lebih dari kita orang-orang umum ini, 700 derajat, dan jarak tempuh dari satu level ke level berikutnya, derajat berikutnya itu 500 tahun jarak tempuh. 500 kali 700 berapa? $350.000 tahun. 350.000 tahun jalan kaki baru ketemu Imam Syafi'i nanti. Oh. Jadi sekarang lagi mudah, lagi tren langsung jumpa. Nah, sekarang dibuat. Nah, kalau enggak nanti ya sulit. Maka sekarang dibangun hubungan itu dari sekarang, membangun hubungan kedekatan dengan para ulama. Hukiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila babil masjid fara'a syaitan 'inda babi. Ini ada cerita. Pernah Nabi mau masuk masjid, sampai di pintu masjid lihat syaitan berdiri di pintu. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Iblis, ma tasna'una?" Iblis, ngapain kamu sini? Jadi itu di pintu masjid ada iblis. Apalagi ini di Masjid Nabawi, apalagi cuman masjid kita, menasah lagi. Di Masjid Nabawi di zaman Nabi saja dia berdiri di pintu masjid. Jadi wajar, biasa orang masuk nggak jadi pulang. Biasa itu. Faqala syaitan, iblis bilang, uridu an adkhulal masjid. Sebenarnya aku mau masjid. Sebenarnya aku mau masuk ke dalam masjid. Walakin akhafu min hadzal rajul naim. Tapi aku kok lihat ada orang lagi tidur itu, aku takut sama yang tidur itu. Sebenarnya mau masuk masjid. Di dalam masjid itu ada orang lagi sholat. Sebenarnya aku mau masuk masjid. Tetapi aku lihat ada orang tidur, aku takut sama yang sedang tidur itu. Iblis takut sama yang tidur, malah nggak takut sama yang lagi sholat. Ya iblis, lima lam takhaf minal musalli wa huwa fil ibadah wal munajah ma'a rabbih. Loh, iblis kamu ini kok nggak takut sama orang yang lagi sholat, sementara dia lagi munajat sama Rabbnya. Wa takhafu minan naim. Kok malah takut sama yang lagi tidur, wa huwa fil ghaflah. Padahal dia namanya orang tidur. Orang tidur kan, ya fokus. Kalau kita bilang fokus apa orang tidur? Fokus apa? Fokus tidur lah. Ya, fil ghaflah. Secara umum ya orang tidur itu kan lalai. Dia lagi lalai. Yang ini lagi munajat, kok malah takut sama yang lagi tidur. Qala syaitan. Iblis berkata, al-musalli jahil wa ifsadu ashal walakin. Ini yang musalli, yang lagi sholat ini. Yang sholat ini ada lagi sholat. Tapi yang sholat ini dia harus